Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Wrong Turn 2021, film terbarunya. Wrong Turn merupakan salah satu film bergenre thriller gore yang memiliki total 6 seri. Pertama kali dirilis pada tahun 2003, film ini sukses membuat ngeri para penonton dan kemudian berakhir pada seri ke-6 berjudul Last Resort di tahun 2014. Secara garis besar, film ini mengangkat tema sekelompok orang yang apes dalam perjalanan mereka, yang mana aktivitas tersebut rupanya menarik para keluarga kanibal yang masing-masing memiliki kekurangan fisik untuk kemudian diburu dan dibunuh. Tapi kali ini saya akan merangkum alur cerita film Wrong Turn 2021, yaitu serial yang terbaru. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Run! Run! Film ini dibuka dengan seorang pria paruh baya bernama Scott Shaw tiba di pedesaan Virginia untuk mencari anaknya bernama Jennifer, atau kita panggil saja yaitu Jen, yang sudah hampir 6 minggu tidak pulang. Scott mendatangi beberapa kantor polisi untuk mengisi laporan berita kehilangan, dan ia pun sempat menanyakan ke tempat penginapan dan juga kepada seorang laki-laki yang sedang duduk di bar. Saat Scott menunjukkan foto Jen di ponselnya, pria itu mengatakan, "Ya, saya pernah melihat anak muda itu. Mereka pergi ke utara untuk naik gunung. Tapi jika mereka tersesat di hutan, sebaiknya kau pulang saja. Sebab kau tak akan pernah menemukannya," celoteh pria itu. Scott pun benar-benar tidak percaya apa yang dikatakannya, dan pria itu menambahkan kembali, "Alam menyantap semua yang ditangkapnya sampai ke tulang. Tak peduli jika dia gadis cantik sekalipun." Tapi Scott tak peduli apa yang dikatakan si pria dan ia berlalu pergi. 6 minggu sebelumnya, 6 orang remaja dari New Jersey, diantaranya Jen dengan pacarnya yaitu Darius, dan pasangan Adam dan Mila, serta Gary dan Louis, melakukan perjalanan ke kota kecil di pedesaan Virginia sebelum mendaki ke Appalachian. Ban mereka tiba-tiba pecah dan beruntungnya Jen bisa mengganti dengan ban serep dengan mahir. Jen mengatakan, "Meski saya perempuan, tapi saya diajarkan ayahku dengan banyak hal." Di kejauhan pun mereka diamati oleh sesosok misterius. Mereka pun akhirnya sampai di penginapan. Ya, wanita ini tidak asing bukan? Wanita ini di scene awal yang sempat bertemu dengan Scott, yaitu ayah Jen. Wanita ini pun mengetahui bahwa mereka akan melakukan hiking ke suatu trek bernama Appalachian. Wanita ini memperingatkan Jen agar tidak keluar dari jalur yang telah ditandai karena tanah di sini tak kenal ampun. Di malam hari, mereka pergi ke bar dan mereka dihampiri oleh seorang pria. Ya, pria ini yang berada di scene awal saat bertemu dengan Scott. Pria ini bernama Nate, yaitu penduduk setempat. Darius mengatakan, "Kita akan hiking ke jalur trek bernama Appalachian." Tanpa basa-basi, Nate pun mengatakan ada sesuatu yang berbahaya di atas sana, dan Nate menawarkan jasa panduan atau tour guide untuk melindungi mereka. Dan dengan sopan, Darius berterima kasih dan menolak tawarannya. Tetapi keadaan menjadi awkward saat Adam melontarkan kata-kata kasar dan membuat Nate marah. Lalu terjadi perdebatan kecil antara Nate dan Jen. Nate mengatakan, "Jaga diri kalian atau mungkin kita akan bertemu lagi." Saat di parkiran akan pulang, mereka melihat seseorang telah mengintai mobil mereka. Adam pun menegur dan meminta untuk menjauhi dari mobilnya. Tapi orang itu malah diam terpaku, tidak mendengarkan perkataan Adam sama sekali. Sontak, Adam emosi dan melemparkan botol kepada orang tersebut. Cerita bergulir, setelah sampai di penginapan, Jen tak luput menelepon sang ayah bahwa dirinya baik-baik saja.
Di keesokan harinya, Jen yang melakukan aktivitas lari pagi bertemu dengan seorang wanita asing bernama Edith dan seorang gadis bisu muda bernama Ruthie. Mereka menjual gelang etnik dan Jen membelinya. Sebelum pergi, Jen tak lupa menyapa Ruthie, si gadis kecil. Singkat cerita, mereka pun mulai ke pendakian. Mereka menikmati dengan semua yang mereka lewati, hanya saja Darius meminta teman-temannya untuk keluar jalur trek ke bawah untuk melihat sebuah bangunan peperangan dan air terjun. Mereka pun setuju dan mengikutinya. Hiking yang semula menjadi kegiatan bersenang-senang malah berakhir menjadi sebuah bencana ketika mereka keluar dari jalur trek tersebut. Beberapa jam dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan batang pohon yang terguling. Mereka pun lari dan terjatuh satu sama lain. Di sisi lain, Gary yang tertabrak dan terbunuh oleh batang pohon yang terguling itu. Louis yang menangis melihat sang sahabat mati. Mereka yang tersesat dan tertekan menyalahkan Darius karena mengusulkan untuk keluar trek. Lalu Jen tak sengaja melihat seseorang lalu menghilang berdiri di ujung pohon. Mereka yang tersisa benar-benar tersesat hingga larut malam. Dan hujan pun sangat deras. Akhirnya mereka mendirikan kemah untuk bermalam. Di keesokan harinya, mereka menemukan bahwa Mila menghilang, beserta ponsel mereka pun ikut menghilang. Dan di sekitar kemah tersebut, mereka menemukan sebuah plakat bertanggal 1859 yang memperingati pembentukan sekelompok pemukim di pegunungan yang disebut Yayasan Foundation yang percaya bahwa akhir Amerika Serikat sudah dekat. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari Mila. Jen pun bertemu dengan Ruthie. Mungkin kalian masih ingat, Ruthie adalah gadis kecil yang Jen temui di kota saat dirinya lari pagi. Adam yang penuh emosi menanyakan kemana Mila dan mengejar Ruthie. Dan akhirnya Adam terjebak dalam jebakan dan ditarik ke dalam lubang sampai menghilang. Tak lama kemudian, Jen, Darius, dan Louis mereka menemukan sebuah gudang yang berisi sepertinya benda-benda turis yang datang ke hutan dan dirampas. Tak lama, mereka menemukan Adam ditahan dan digendong oleh dua pria yang mengenakan pakaian primitif dan mengenakan tengkorak rusa. Setelah menghadapi para pria dengan bahasa aneh yang mereka tidak mengerti sama sekali, Adam yang melarikan diri lalu membunuh salah satu pria dengan tengkorak rusa sampai kepalanya hancur. Sementara pria yang satunya lagi tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, Mila muncul dan mengungkapkan dia bersembunyi setelah bertemu dengan pria yang menggunakan rusa sebelumnya. Mereka pun menyalahkan Adam bahwa Adam telah membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah terjadi perdebatan yang sengit, di perjalanan lagi-lagi Darius terkena jebakan yang membuat dirinya terpental dan terluka. Cerita bergulir, saat mereka jalan, Louis tiba-tiba menghilang dan secara tidak sadar mereka sedang dikepung. Kelompok ini mencoba melarikan diri tetapi dikelilingi oleh banyak pasukan yang memakai topeng. Mereka pun yang melarikan diri. Saat Mila mengejar Adam, Mila jatuh ke dalam lubang dan tertusuk di dahan pohon yang runcing. Di sana Adam yang meninggalkan Mila sebelumnya, lalu Mila dibunuh oleh panah yang ditembak oleh salah satu pria bertopeng. Mila pun tewas. Anggota grup yang tersisa yaitu Jen, Adam, Darius, dan Louis semuanya ditangkap. Jen terbangun di tempat yang gelap dan berteriak. Ia mengenali Edith dan Ruthie dari hari sebelumnya. Ternyata mereka dibawa ke pemukiman primitif kelompok tersebut jauh di dalam hutan. Mereka diadili dan dituduh melakukan pembunuhan. Kelompok ini mengklaim bahwa mereka memasang jebakan di hutan untuk menangkap rusa sebagai bahan makanan mereka. Dan mereka pun menjelaskan memakai topeng untuk mengelabui rusa. Sang pemimpin yayasan bernama Venable
menemukan Adam bersalah karena telah membunuh salah satu pasukan mereka. Dan Adam akan dihukum mati. Sementara Jane, Darius, dan Louis, mereka bersalah karena memberikan kesaksian palsu alias berbohong. Karena sebelumnya mereka membela Adam dan menutup-nutupi Adam yang tidak melakukan pembunuhan. Rutilah saksi bahwa Adam membunuh salah satu pasukannya. Lalu hukuman untuk mereka adalah dengan kegelapan. Di sisi lain, ayah Jane yang sangat cemas karena tidak seperti biasanya dirinya tidak mendapatkan telepon atau kabar dari Jane. Scene kembali ke Jane, Venable kemudian memukul Adam sampai mati. Tak lama kemudian, Louis mencoba melarikan diri, tetapi Venable menusuk kedua matanya dengan pisau panas, yaitu membutakannya. Dan inilah yang dinamakan hukuman dengan kegelapan. Dan Louis dilempar ke bawah tanah. Jane pun memohon belas kasihan kepada Venable. Jane mengklaim bahwa dia dan Darius akan membantu mereka. Dengan Jane yang mempunyai riwayat badan yang sehat, siap menjadi istri siapapun yang mau dinikahinya dan mempunyai keturunan. Sedangkan Darius, Jane mengatakan Darius yang cerdas bisa membawa desa ini membawa kemakmuran. Venable akhirnya setuju dan keduanya disambut ke dalam komunitas. Darius dijemput untuk menjadikan pasukan, sedangkan Jane yang digandeng Ruthie lalu dibawa Edith ke sebuah rumah. Dan ya, Jane dijadikan istri Venable. Beberapa minggu kemudian, ayah Jane, Scott Shaw, seperti di scene awal, tiba di kota terdekat untuk mencari Jane. Scott tidak pernah menyerah untuk mencari sang anak. Di bar, Scott dihampiri ibu pemilik penginapan. Ibu itu menjelaskan di hutan sana terdapat penduduk dengan disebut The Foundation. The Foundation yang merupakan komunitas yang telah hidup di pegunungan selama ratusan tahun. Turis yang masuk ke sana biasanya tidak pernah ada dan tidak bisa kembali pulang. Percakapan mereka pun terdengar oleh Ned. Tanpa alasan yang jelas, Ned dan teman-temannya mengkeroyok Scott saat dirinya keluar dari bar. Saat dikeroyok, mobil polisi lewat di hadapan Scott, tapi polisi itu mengabaikan apa yang mereka lakukan. Di keesokan pagi, Scott mendapat bantuan dari pemilik penginapan. Ibu ini memperkenalkan Scott kepada keponakannya bernama Ed sebagai pelacak lokal untuk membawanya melewati hutan. Setelah Scott membayar Ed menceritakan bahwa dirinya juga mempunyai dendam kepada manusia primitif di hutan itu. Kepalanya sampai dijahit 12 jahitan karena dipanah pada waktu itu. Scott, Ed, dan putranya bernama Cooper pergi ke hutan. Ternyata masuk ke hutan tak semudah apa yang mereka bayangkan. Ed dan Cooper terbunuh oleh jebakan hingga tersisalah Scott seorang diri. Di sini, Scott mendapatkan pelajaran dan strategi agar lebih waspada dan hati-hati. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Scott menemukan pemukiman. Tetapi Scott dikepung. Di sana terdapat Jane yang tampaknya sudah dicuci otak dan menikah dengan Venable. Jane menembakkan panah kepada ayahnya. Ayah Jane bertanya-tanya, apa yang sudah mereka lakukan kepadamu? Kalimat yang dikatakan Venable untuk Scott adalah karena masuk tanpa izin dan sebagai hukumannya Scott harus dipenjara dan di keesokan pagi diberi hukuman kegelapan. Malam itu tanpa diduga Jane menyelinap pergi dan melepaskan ayahnya. Jane mengungkapkan bahwa dia hanya menembak sang ayah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Jane dan Scott melarikan diri, Jane menemui Darius. Tetapi Darius menolak untuk pergi. Saat akan membuka gerbang, Jane kemudian menemukan Ruthie yang membantu mereka melarikan diri sebelum Venable dan beberapa pemuja lainnya mengejar mereka. Lalu Ruthie menunjukkan jalan pintas dan Jane sempat mengajak Ruthie untuk ikut dengannya, tapi Ruthie menolaknya. Di dalam perjalanan mereka, Jane dan Scott membunuh salah satu pemuja dan yang lebih mengejutkan, mereka menemukan banyaknya tahanan yang buta, termasuk Louis yang duduk di sudut ruangan, yang kemudian ditembak oleh Jane di kepala karena belas kasihan.
Sesampai di hutan, mereka kembali dikepung oleh para komplotan pemuja. Jane dan Scott melarikan diri dan membunuh banyak pemuja termasuk Edith yang ditembak mati oleh Scott. Cerita bergulir, tiba-tiba mereka dikelilingi lampu senter dan senapan dan ternyata itu adalah Ned dan warga kota bersenjata lainnya untuk membantu Scott dan Jane. Ned pun menjelaskan, Ned pikir saat Scott dihajar akan membuatnya Scott pergi. Dan Ned juga mengatakan keponakannya hilang di hutan ini 6 tahun yang lalu dan ia tidak pernah menemukan jasadnya sama sekali. Ini semua ulah para The Foundation dan kami ingin menembak dan menghabisi mereka. Tak lama kemudian, Jane terkena lemparan pisau di kakinya dan mereka pun dikepung kembali dan membunuh salah satu warga kota. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan Venable melihat saat mereka pergi. Beberapa bulan kemudian, Jane dan ayahnya telah kembali ke kehidupan normal mereka. Lalu Jane mengunjungi ibu tirinya di rumah, tetapi secara mengejutkan di dalam rumah, Jane menemukan Venable dan Ruthie sebagai tetangga barunya dan menyebutnya di meja makan. Venable menyadari bahwa Jane hamil beberapa bulan dengan anaknya dan meminta Jane untuk kembali bersamanya ke Foundation. Di sini, Venable membunuh ibu tiri Jane dan kedua adik tirinya, sedangkan Jill berduel dan berhasil membunuh Venable dengan menusuk pisau di kepalanya. Tapi itu semua hanya khayalan Jane. Setelah Jane tersadar, Jane meminta ibu dan kedua adik tirinya keluar sebentar dengan dalih mereka akan membicarakan soal bisnis. Venable yang mengetahui bahwa Jane telah hamil beberapa bulan dengan anaknya dan meminta Jane untuk kembali bersamanya ke Foundation. Jane dengan enggan menyetujuinya, tetapi dengan syarat bahwa Venable tidak pernah lagi mengganggu keluarga Jane. Lalu Jane, Venable, dan Ruthie pergi dengan kendaraan rekreasi atau RV bersama 3 pemuja lainnya. Saat kredit akhir muncul, RV membelok di luar kendali dan menabrak mobil yang diparkir sekitar. Ini menunjukkan Jane membunuh atau melumpuhkan 2 pemuja. Jane membuka pintu dan menusuk Venable sampai mati, lalu melemparkan pisau ke pemuja lainnya. Dan Jane lari membunuh pemuja tersebut. Di sini terlihat Jane memegang tangan Ruthie dan mereka berjalan untuk kembali ke rumah keluarganya. Film pun selesai.